Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 1. Ini adalah bab kedua ya, yaitu minyak bumi. Ya, ayo para kelas 11 ya, merapat ya. Jangan lupa subscribe Makin Privat dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Langsung saja, nomor 1 ya. Minyak bumi mengandung alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Contoh senyawa sikloalkana dan senyawa aromatik yang terkandung dalam minyak bumi adalah sikloalkana, itu artinya senyawanya itu berbentuk siklik ya atau memutar ya, dan berbentuk alkana atau rantai tunggal. Sedangkan aromatik itu adalah nama lain dari benzena. Ya, jadi ini salah, ini salah, ini salah. Oke, siklo yang depannya kata-katanya namanya siklo, maka jawaban yang tepat itu adalah poin C. Ya, sikloheksana dan benzena. Sikloheksana termasuk sikloalkana, bentuknya seperti ini ya, Dek. Inilah sikloheksana yang terdapat banyak di minyak bumi ya, kandungannya ya. Ini adalah CH2, di sini ada CH2, CH2, begitu seterusnya. Nah, inilah sikloheksana. C-nya ada 6 dan memutar ya. Sedangkan benzena itu sama saja C-nya ada 6 ya, Dek. Seperti ini. Tetapi terdapat ikatan rangkap yang berselang-seling. Nah, begitu guys. Nah, seperti ini. Inilah benzena. Oke, ada gambaran ya. Oke, next kita langsung aja ke soal nomor 2. Di dalam tanah, daerah antiklinal, gas alam terletak di atas minyak bumi. Kenapa gas alam berada di atas minyak bumi? Karena jawaban yang tepat itu adalah poin C ya. Massa jenis gas alam lebih kecil daripada minyak bumi. Next, kita masuk ke soal nomor 3. Di antara unsur-unsur berikut yang paling banyak terkandung dalam minyak bumi itu adalah karbon ya. Karbon itu penyusun utama minyak bumi. Di dalam minyak mentah terkandung mineral yang tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, minyak mentah dicampur air agar mineral-mineral larut. Proses ini dinamakan desalting. Ya, jadi setelah pengeboran di laut lepas ya untuk menghasilkan minyak mentah, lalu proses selanjutnya adalah desalting. Desalting ini adalah untuk memisahkan pengotor ya. Setelah dilakukan desalting, baru nanti destilasi bertingkat. Begitu guys urutannya ya. Iya, nanti pada destilasi bertingkat menghasilkan fraksi-fraksi minyak bumi yang banyak sekali ya. Fraksi pertama yang keluar itu yang suhunya rendah, yaitu LNG dan LPG, disusul oleh protelium ether dan seterusnya sampai dengan residu ya. Oke, semoga kalian semuanya paham. Kita masuk ke soal nomor 5. Suatu fraksi minyak bumi diperoleh pada suhu di atas 500 Celcius. Nah, ini berarti pada saat residu, dihasilkan residu. Residu itu digunakan untuk pengeras jalan raya. Nah, karena salah satu residu itu adalah aspal. Oke guys, ya lanjut ya. Nomor 6. Fraksi minyak bumi yang ditunjukkan tanda X. Oh, ini X. X di sini berarti dia masih berupa fraksi yang pertama ya yang keluar ya. Fraksi yang pertama keluar itu adalah fraksi gas. Ya, di sini ada gas siapa? Gas LNG dan gas LPG. Maka kegunaan gas tersebut untuk apa? Untuk bahan bakar kompor gas. Ya, salah satunya kegunaannya LPG ya. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 7. Suatu fraksi minyak bumi dapat dihasilkan dari proses cracking. Cracking itu pengerekahan ya, pemotongan ya, naftan, kerosin, atau solar. Fraksi tersebut berfungsi sebagai umpan dalam proses petrokimia. Fraksi yang dimaksud adalah, jadi nafta, kerosin, solar itu kalau di cracking menghasilkan ini. Nah, apa dia? Jawabannya adalah bensin. Yang jelas berarti kalian carilah fraksi minyak bumi yang C-nya lebih pendek ya daripada nafta, kerosin, atau solar. Jadi di sini kan yang paling karbonnya panjang ya. Fraksi yang karbonnya panjang untuk 3 yang disebutkan di sini ya, nafta, kerosin, solar,
itu adalah solar. Solar itu rantai karbonnya lebih panjang atau lebih banyak daripada kerosin. Dan kerosin lebih panjang daripada nafta. Nah, maka fraksi ketiga ini itu bisa diputus rantai-rantainya ya. Cracking itu pemutusan rantai atau pengerekahan menjadi apa? Otomatis kalian carilah yang fraksi minyak bumi yang lebih pendek rantai karbonnya daripada solar, kerosin, dan nafta. Salah satunya adalah bensin. Oke ya guys, kalau parafin ini justru rantai karbonnya panjang ini. Dia lebih panjang daripada minyak diesel atau solar ini. Ya, lebih panjang dari solar. Oke, semoga kalian semuanya paham ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 8. Beberapa proses dalam pengolahan minyak bumi adalah desalting. Desalting itu adalah menghilangkan pengotor ya. Distilasi bertingkat itu adalah proses untuk menghasilkan fraksi-fraksi minyak bumi. Ya, setelah desalting dilanjut dengan destilasi bertingkat. Sedangkan cracking ini adalah pengerekahan ya atau pemutusan rantai panjang. Treating itu apa deh? Treating itu adalah menghilangkan kontaminasi ya. Nah, sedangkan desulfuring ini itu adalah salah satu proses pada treating. Oke, ya poin A, cracking merupakan proses penghilangan belerang dalam fraksi minyak bumi. Salah ya, tadi cracking itu adalah pengerekahan atau pemutusan rantai karbon. Poin B, desulfuring merupakan bagian dari proses treating, betul ya, yaitu pada bagian proses menghilangkan sulfur. C, treating adalah proses pemecahan, salah ya, ini punyanya cracking. Desalting proses pengolahan minyak bumi secara destilasi bertingkat, salah, harusnya ya destilasi bertingkat. Poin E, destilasi bertingkat adalah proses menghilangkan pengotor dalam minyak mentah, salah, ini harusnya desalting. Ya, maka yang tepat itu adalah poin B ya. Lanjut kita masuk ke soal nomor 9. Hubungan yang tepat antara jumlah atom C, titik-titik, dan kegunaan fraksi minyak bumi ditunjukkan oleh angka 1 sampai 4 ini LPG dan LNG ya. Suhunya di bawah 30 betul, kegunaannya bahan bakar diesel. Salah nih kegunaannya. Harusnya untuk bahan bakar kompor gas ya. Lanjut, C5 sampai dengan 12 itu punyanya bensin ya. Suhu 35 sampai 100 itu bensin ya, Dek. Apakah untuk bahan bakar kendaraan bermotor? Betul sekali. 2. Suhu 200 sampai 250, C-nya lebih dari 15 dan 25. Ini adalah fraksi solar ya pada suhu ini. Apakah untuk bahan bakar kompor gas? Tidak ya, Dek ya. Selanjutnya, suhu di atas 350 ya, itu adalah parafin. Parafin digunakan untuk lilin, betul sekali. Maka yang tepat itu adalah 2 dan 4, C. Lanjut ya, soal terakhir untuk pilihan ganda. Fraksi minyak bumi yang digunakan untuk menghasilkan bahan baku industri petrokimia seperti plastik, serat alam adalah, ya jawabannya itu adalah nafta. Oke, ini full hafalan ya, kalian tinggal baca kembali ya hafalannya ya. Semangat ya, Dik ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.